Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fadilah Yuldi, mahasiswa tahun pertama program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebugaran jasmani. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin menyapa beberapa partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini. Pertama, dari Dabara, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Dabara. Saya domisilinya dari Palembang dan saat ini saya belajar akuntansi. Baik, terima kasih Dabara. Selanjutnya, Puspitasari, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspitasari. Sekarang saya adalah mahasiswa psikologi dan domisili saya di Palembang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Anissa, persilahkan. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadona. Saya berdomisili di Kayu Agung dan sekarang saya belajar di pendidikan matematika. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya, kepada Angel, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Mutiara Salim. Saya mahasiswa Teknik Elektro. Saya berada pada domisili Palembang. Baik, selanjutnya kepada Hanum, dipersilahkan. Hanumnya belum masuk, mungkin masih terkendala sinyal. Oh, gitu. Sepertinya bisa kita lanjut saja dulu materinya sambil menunggu Hanum ya. Nah, saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah terlihat. Ya, udah terlihat. Sudah terlihat. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya kebugaran jasmani. Berikut adalah profil saya. Sepertinya bisa di-skip saja karena tadi sudah perkenalan ya. Nah, ini adalah outline yang akan dibahas. Yang pertama adalah kebugaran tubuh, yang kedua aktivitas fisik atau olahraga, yang ketiga adalah physical health, dan yang keempat kesimpulan. Kebugaran tubuh. Kebugaran adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Kebugaran merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami gangguan kesehatan dan kelelahan yang berlebih. Selanjutnya, ciri-ciri tubuh yang bugar. Yang pertama, mempunyai ketahanan untuk menyelesaikan tugas hariannya tanpa kelelahan yang berarti. Yang kedua, mempunyai ketahanan kardiorespiratori, artinya ketahanan jantung dan paru-paru. Lalu yang ketiga, memiliki kelincahan sehingga mampu bergerak dengan leluasa. Dan yang keempat, memiliki kecepatan sehingga mampu bergerak dengan cepat untuk mengatasi keadaan darurat. Dan yang terakhir, memiliki daya kontrol tubuh yang baik. Selanjutnya, manfaat tubuh yang bugar. Yang pertama adalah meningkatkan semangat untuk melakukan aktivitas, mengurangi depresi atau stres, meningkatkan rasa percaya diri pada saat melakukan aktivitas sehari-hari, memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan tidak mudah lelah, serta mencegah timbulnya penyakit seperti obesitas, jantung, diabetes, kanker, dan cedera saat beraktivitas. Selain itu, tubuh yang bugar juga dapat menjaga kesehatan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang sering muncul pada usia tua. Nah, itulah tadi manfaat-manfaat dari tubuh yang bugar. Ada banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari tubuh yang bugar. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga kebugaran jasmani? Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga.
Aktivitas fisik menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2015 adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari, atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Selanjutnya adalah manfaat dari beraktivitas fisik. Yang pertama, dapat meningkatkan kolesterol HDL. Apa itu kolesterol HDL? Kolesterol HDL ini adalah kolesterol baik yang dapat berfungsi untuk mengangkut kelebihan kolesterol jahat dari pembuluh darah kembali ke hati. Karena jika berlebih, kolesterol jahat ini dapat menumpuk dalam dinding pembuluh darah sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai aterosklerosis, yaitu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah yang dapat menjadi cikal bakal terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Maka dari itu, manfaat yang kedua adalah penurunan risiko penyakit jantung. Lalu manfaat yang ketiga adalah peningkatan sensitivitas insulin. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita berolahraga, kita akan membutuhkan dan menggunakan banyak energi. Insulin berfungsi untuk menyalurkan kadar glukosa dalam darah ke dalam sel. Nah, nanti di dalam sel, glukosa itu akan diproses untuk menjadi ATP. Maka dari itu, semakin banyak energi yang kita gunakan, maka glukosa dalam darah pun juga akan semakin berkurang, sehingga kita juga dapat terhindar dari penyakit diabetes. Lalu yang ketiga adalah dapat menjaga berat badan ideal, khususnya untuk teman-teman yang ingin melakukan diet. Kalian tidak perlu menggunakan obat pelangsing karena dengan berolahraga, kalian dapat menurunkan berat badan secara alami dan juga dengan aman tentunya. Lalu selanjutnya adalah contoh dari aktivitas fisik. Yang pertama adalah jogging. Jogging dapat dilakukan setiap hari tanpa menggunakan peralatan yang sulit. Dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Lalu yang kedua adalah bersepeda. Bersepeda ini dapat dilakukan dengan bersepeda di sekitar rumah atau dapat juga dengan menggunakan sepeda statis. Lalu yang ketiga adalah senam aerobik. Senam aerobik dilakukan dengan alunan irama yang dinamis sehingga dapat mendatangkan keceriaan sehingga kita dapat berolahraga tanpa terlalu merasakan kelelahan yang berarti. Lalu yang selanjutnya adalah berenang. Kegiatan berenang dapat melibatkan semua anggota badan sehingga dapat melepaskan kelelahan, meningkatkan kebugaran, dan bahkan dapat digunakan untuk terapi. Contoh berikutnya adalah aquarobik. Aquarobik adalah latihan kebugaran jasmani yang bersifat aerobik dan dilakukan di dalam air yang bersuhu 28-29 derajat Celcius. Selain itu, kita juga bisa melakukan aktivitas yang mudah seperti melakukan sit up, push up, squat, plank, gerakan duduk dan berdiri, dan juga naik turun tangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Facer Health. Mungkin banyak yang belum tahu mengenai Facer Health. Jadi kan tadi kita sudah membahas mengenai aktivitas fisik. Dan salah satu contohnya adalah dengan jogging. Sebenarnya ada aktivitas fisik lain yang dapat kita lakukan yang jauh lebih mudah, yaitu adalah berjalan. Hanya dengan berjalan, kita pun juga dapat membakar kalori. Nah, Facer Health ini adalah aplikasi pengukuran jumlah langkah kaki harian. Aplikasi ini juga dapat mengukur jarak tempuh, nilai kalori yang dibakar, energi yang dibutuhkan, kategori indeks massa tubuh, dan juga memiliki saran-saran mengenai kesehatan. Aplikasi ini memiliki komponen yang disebut akselerometer atau sensor akselerasi. Sensor ini dapat mengkonversi stimulus berupa percepatan terhadap gravitasi bumi, sehingga dapat mendeteksi langkah dan getaran akibat hentakan kaki saat berjalan melalui pendulum yang berupa microchip. Terstimulasinya microchip menyebabkan terekamnya data jumlah langkah yang kemudian dapat terlihat di bagian akumulasi langkah pada aplikasi tersebut. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Facer Health. Jadi pertama-tama kita akan diminta untuk mengisi profil pada aplikasi tersebut, seperti nama dan lokasi. Kemudian kita juga akan diminta untuk
memasukkan profil pribadi kita, seperti jenis kelamin, tahun kelahiran, berat badan, tinggi badan, dan juga panjang langkah. Salah satu hal yang paling penting yang harus diisi adalah panjang langkah, karena nantinya aplikasi ini akan menghitung jumlah langkah kita berdasarkan panjang langkah yang telah kita masukkan ke dalam aplikasi. Nah, selanjutnya kita tinggal berjalan sambil membawa handphone atau device di mana aplikasi tersebut terinstall. Nanti device kita dapat memonitor langkah yang kita lakukan dan menghitungnya. Di sini kita juga dapat melihat berapa banyak kalori yang telah kita bakar selama berjalan, waktu yang kita tempuh, dan juga jarak. Nah, aplikasi ini setiap harinya nanti akan reset. Jadi, keesokan harinya akan dimulai dari nol lagi. Akan tetapi, kita juga dapat melihat histori dari jumlah langkah kaki kita. Bisa kita lihat pada bagian histori, jadi kita tetap bisa mengetahui berapa jumlah langkah kita yang telah kita lakukan pada hari sebelumnya. Manfaat. Adapun manfaat dari aplikasi ini yaitu dapat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas berjalan. Karena aplikasi ini dapat melihat tren chart history banyaknya jumlah langkah dan banyaknya kalori yang terbakar dalam bentuk grafik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, grafik ini akan reset per harinya, sehingga kita dapat melihat berapa jumlah langkah kita dari hari pertama, kedua, ketiga, hingga seterusnya. Begitu juga dengan jumlah kalori yang terbakar. Selain itu, jika teman-teman ingin mengetahui berapa banyak kalori yang dibutuhkan untuk dibakar, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi bernama Fat Secret, yaitu aplikasi yang bisa mengetahui jumlah kalori kita sehari-hari dengan cara memasukkan apa saja menu yang kita makan setiap harinya. Nah, itulah tadi penjelasan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah kebugaran jasmani memiliki banyak manfaat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu cara untuk mencapai kebugaran jasmani adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Jalan santai adalah aktivitas fisik yang mudah untuk dilakukan. Untuk mengetahui berapa kalori yang dibakar saat berjalan, kita dapat menggunakan aplikasi Facer Health. Aplikasi ini dapat menghitung kalori yang dibakar dengan cara menghitung jumlah langkah kaki per hari. Dengan demikian, kita bisa mengetahui berapa jumlah kalori yang telah terbakar hanya dengan berjalan kaki saja. Kalori yang cukup ini merupakan salah satu kunci untuk memiliki tubuh yang bugar. Dengan kebugaran jasmani, maka kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi untuk membuat presentasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sebelumnya saya ingin menyapa kembali Saudara Hanum, apakah sudah terhubung dengan Zoom? Katanya nunggu host diterima. Oh, tadi terkeluar ya? Sebentar. Halo Hanum, apakah sudah terhubung dengan Zoom? Iya, Ya, boleh perkenalan dulu Hanum. perkenalkan nama saya Hanum Fatona, umur 18 tahun, domisili Palembang. Oke, terima kasih Hanum. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, Mdap.